Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan bagian ketiga ya dari pembahasan eksponen. Masih bab 1 tentang eksponen. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar. Grafik ya, di mana sumbu X dan sumbu Y yang vertikal. Di sini sumbu X menyatakan ada 2 di sini. Kemudian dipetakan menghasilkan 3. Nah, ini sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Di sini yang dimaksud adalah 1, bukan 2 ya. 1. Ya, jadi diganti dengan 1. Karena kalau 2 tidak ditemukan nilainya. Nah, dari grafik ini kemudian grafik ini adalah merupakan fungsi f dari a pangkat x ditambah 1. Nilai dari fungsi t dalam kurung 3 adalah berapa? Fungsi f dari 3 adalah berapa? Ya. Kita selesaikan dengan cara bagaimana? Kita harus mencari a-nya. Perhatikan soalnya di sini ya. F sama dengan a pangkat x plus 1. Ini kita harus cari a-nya nih. Kalau ketemu a-nya maka kita bisa memasukkan nilai 3 ini. Bagaimana cara mencari a? Lihat di sini. Ini y ini adalah 3 ya. Jadi f itu sama dengan y. Jadi di sini di tabel diketahui 3, maka ditulis 3 di sini. Sama dengan a pangkat x-nya 1 yang diketahui dari grafik. Ya, ini 1. Berarti di sini 1 ya tambah 1. Jadi 3 sama dengan a pangkat 2. Nah, dengan demikian, atau a pangkat 2 sama dengan 3, berarti a-nya saja sama dengan berapa? Akar dari 3. Ya, betul ya, a-nya adalah akar dari 3. Sekarang, udah ketemu nilai a-nya itu akar 3, masukkan ke fungsi ini. Ditulis ulang rumusnya ya, ini f x sama dengan a-nya udah tahu yaitu akar 3 pangkat x plus 1. Nilai dari f3 berapa? Ya tinggal dimasukkan nilainya ya. Akar dari 3 pangkat, ini kasih kurung biar enak ya, pangkat 3 tambah 1 atau sama dengan akar 3 pangkat 4. Sampai sini sudah paham ya alurnya? Terus bagaimana Pak? Di sini nggak ada jawaban nih. Ya. Akar 3 nggak ada nih. Artinya jawabannya 1, 4, 8, 9, 15. Ini ingat gunakan sifat pemecahan ya. Ketika a pangkat m dipangkatkan n lagi, itu sama dengan a pangkat m kali ya n. Nah, ini juga sama nih. Maka akar 3 ini pangkat 4-nya kita pecah supaya kita bisa menyelesaikannya. Yaitu bagaimana cara pecahnya? Akar 3 ya, pangkat 2 dipangkat 2 lagi. Nah, ingat ketika pangkat dipangkatkan lagi kan menjadi 4. Akar 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Kan sama saja, bentuk ini sama ya. Tujuannya kita mau menghilangkan akar ini. Dengan demikian, akar 3 dibuatkan hilang akarnya menjadi 3. Pangkat berapa? Ya, pangkat 2. Tinggal pangkat 2 yang ini ya. Ini hilang, bentuk akarnya menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Iya, 3 kali 3 alias 9. Oke, ada jawabannya? Ada ya, nomor 9. Bagian D maksudnya. Jawabannya 9. Lanjut ke nomor 12. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 5 pangkat x. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Nah, kalau kalian nemuin soal ini, nilai a-nya udah ada nih, yaitu 5. Tinggal masukin saja ke pernyataan yang ada.
Pertama, pernyataan pertama, hasil dari F-1 ditambah F0 adalah 1/5. Benar apa salah? Tinggal kita buktikan. F-1 ditambah F0. Katanya berapa? 1/5. Benar tak? Ya, kita masukkan nilainya. 5 pangkat. Jadi 5 pangkat ya. X-nya dikali dengan min 1. 5 pangkat min 1. Ditambah 5 pangkat 0. Berapa hasilnya? Ini 5 pangkat min 1 kita ubah ke bentuk positif menjadi 1/5. Ya. Ingat sifat ketika A pangkat min M sama dengan 1/M gitu ya. 1 pangkat A, 1 per A pangkat M makanya positif ya. Ini juga sama nih. 1/5 ditambah 5 pangkat 0 berapa? Ya, setiap angka pangkat 0 hasilnya 1 tambah 1. Jadi kita selesaikan yang ini. Jadi 1/5 tambah 1 artinya 1/5 ditambah ini 1/1 disamakan penjumlahnya menjadi 5/5 ya. Karena 5/5 juga sama dengan 1 kan, 5 bagi 5 1 sama ya. Atau kita sama menyebut ini per 1 awalnya begitu ya, sama menyebutnya 5/5. Oke, sama dengan berapa? 6/5. Padahal jawabannya 1/5. Jadi benar apa salah? Salah. Ini ada di sini salah. Lanjut yang kedua, hasil dari F0 ditambah F1 adalah 6. Kita buktikan F0 ditambah F1 adalah 6. Coba kita buktikan. F0 itu artinya 5 X-nya diganti dengan 0, 0 ditambah 5 pangkat X-nya diganti 1 ya. 5 pangkat 0 itu artinya 1. 5 pangkat 1 artinya 5 ditambah 5 sama dengan 6. Benar kan? Oh ya benar ya. Oke, berarti ini. Nah, gampang ya. Selanjutnya F pangkat yang pernyataan ketiga, hasil dari F0 ditambah F2 adalah 26. Coba kita buktikan lagi. F0 ditambah F2 sama dengan F0 berarti sama 5 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 2. Oke, berapa? 5 pangkat 0 1 ya. Ditambah 5 pangkat 2 berapa? Artinya 5 kali 5 ya. 25. Itu tambah 25 berapa? 20. Benar apa salah? Nah, ini 26 ya, berarti benar. Berarti pernyataan kedua adalah benar. Terakhir, hasil dari pernyataan terakhir maksudnya ya, hasil dari F1 ditambah F2 adalah 26. Ya kalau nomor ini udah benar ya, berarti ini sepertinya nggak benar ya, tapi kita buktikan karena sudah dibuktikan sama dengan 26 ya. Bukan, ini kalau 0 ini 1. Mau nggak mau kita harus hitung ya. Baik, F1 ditambah F2 sama dengan katanya 26. Coba kita buktikan ya. F1 berarti 5 pangkat 1 ditambah F2. F2 berarti 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 1 itu 5. 5 pangkat 2 itu berapa? Ya, artinya 25. 5 tambah 25 berapa? 3. Benar apa salah? Sini 26. Salah berarti ya. Harusnya 30. Berarti pernyataan ini adalah salah. Dengan demikian nomor 12 terjawab ya. Salah 2, benar 2. Oke, lanjut ke nomor 13. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 6 per 8 dikali 9 dikali 625. Nah, kalau kalian nemuin soal seperti ini ada clue-nya nih, bagian pembilang 2, 5, 6. Berarti yang penyebut ini
juga diubah ke bentuk seperti atas ya, biar mudah disederhanakan. Gua tulis ulang, sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 6 per, lihat 8 ini, coba mana yang paling mungkin di antara 2, 5 ya, basisnya. Berarti ini bisa diubah ke 2 ya. 2 pangkat berapa sama dengan 8? 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 9 sekarang. Perhatikan 9, ternyata 9 juga bisa dengan 3 ya. 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 2. 9 ya. Nah, sekarang 625. 625 itu berapa? Nah, ini 35 yang belum nih. Berarti 5. Jelas belakangnya 5 ya. Bisa ditebak. 5 pangkat berapa sama dengan 625? Coba kita cek ya. 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 itu 125. Sekali lagi, kali 5. 25 kali 5 itu sama dengan 625. Berarti 5 pangkat 4. Ya. Sudah sama? Nih. Basisnya ada 2, 3 dengan 3, 5 dengan 5. Tinggal disederhanakan. 2 kita selesaikan. 2 pangkat 4. Ingat kalau pangkat, kalau basis dibagi, pangkatnya tinggal dikurangi ya. Berarti 4 dikurangi 3. Kemudian dikali dengan 5. Basis 5 ada 2 nih, 5. Berarti min 2 dikurangi 4. Dikali dengan 3. 3 sudah ada basis sama, berarti 3 pangkat 6 dikurangi dengan 2. Ya, lulus. Berapa nih jadi? 2 pangkat 4 dikurangi 3 berarti 2 pangkat 1. Atau 2 saja nggak masalah ya. Dikali dengan 5 pangkat min 2 min 4. Berarti min 6. Dikali dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2 berapa? Jadi ada jawabannya? Wah, ini sepertinya negatif, harus diubah ya, ke bentuk positif ya, berarti menjadi 2 pangkat 1 biarkan dikali 3 pangkat 4 per 5, jadi pangkatnya positif 5 pangkat 6. Ini jawabannya ada ya, 2 kali 3 pangkat 4 per 5 pangkat 6 yang ini. Oke, kita ketemu yang 13. Sekarang lanjut ke nomor 14. Bentuk akar dari 7 pangkat 2 per 5 adalah gimana nih? Berarti ingat ya, bentuk ketika ada A pangkat M per N, ini aku ulang-ulang biar kalian paham ya. Itu sama dengan akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti ini juga sama nih, menjadi 7 2 per 5, artinya akar pangkat 5 dari 7 pangkat 2 gitu. Ada bentuknya? Nah, seperti ini harus dijabarkan. Oke, akar pangkat 5 dari 7 pangkat 2 itu berapa? 7 kali 7, 40 sama. Ada? Nah ya, sudah ada ya yang mudah saja ini ya. Baik, nomor 15. Bentuk sederhana dari akar pangkat akar 3 ditambah 7 per akar 5 adalah. Nah, ingat kalau penyebutnya bentuk akar berarti langsung dirasionalkan dikali dengan sekawannya. Ya, kalian sudah biasa mengerjakan soal ini. Berarti akar 3 ditambah 7 per akar 5. Berarti langsung dikalikan dengan apa? Penyebutnya ya. Dan di sini hanya sendiri dia akan dikali akar 5 per akar 5. Nah, sama dengan akar 5 kali 15. Akar 5 kali akar 3 kali akar 5 maksudnya. Berarti sama dengan akar 5. Sekarang yang ini 7 dikali akar 5. Berarti positif ya. Plus 7 akar 5. Ini artinya ada 1 di depan sini, sehingga 7 kali 1 7. Akar 5 nya tetap ya. Per akar 5 kali akar 5. Ingat, akar
bentuk akar kalau dikalikan dengan bilangan yang sama maka akarnya hilang ya, menjadi 5. Ada jawabannya? Akar 15 plus 7 akar 5. Ya, ada yang dia. Sorry, yang D yang mana? Oh, ini yang ini ya, salah lihat. Bagus dulu jawabannya. Akar berapa? Yang ini ya, yang E. Sip. Oke, yang E. Nah, itu 5 soal lanjutan dari bagian yang kedua. Silahkan diamati, diulang-ulang soal-soalnya kalau masih bingung. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.